Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan Kedua Kementerian Agama tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Kenalkan, nama saya Triwidya Kartika Putri SPD. Saya mengajar di MAN Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 saya melakukan perekaman pembelajaran dengan mengambil materi fungsi dan kewenangan lembaga negara, submateri suprastruktur dan infrastruktur. Berikut bukti kartu peserta UKIN PPG Daljab Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Jelasnya, mari kita menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Coba ketua kelas, mana ketua kelas? Nah, coba pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, seperti kata Mario tadi, kita harus memulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pagi ini alhamdulillah cerah ya harinya ya. Jadi sebelum seperti biasanya juga, sebelum kita memulai ingin menanyakan juga kehadiran kalian. Kira-kira hari ini mau absen ya? Agung Naisila, Rahel Salma, Ramadhani Soleha, Salsabila, Samil, Siva, Tengku Adam. Hadir semua ya, alhamdulillah. Pertemuan kita kali ini tidak terlepas selalu mengingatkan kepada anak mualim untuk kerapian baik di dalam kelas dan juga kebersihan merupakan peranan penting di dalam pelaksanaan kegiatan KBM. Kenapa? Karena kalau suasana kelas bersih dan rapi, ini akan terasa nyaman dan enak ya. Coba kita lihat di sini ada bahwasannya kerapian dan kebersihan ruangan kelas merupakan sebagai moto. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam hal ini ada hal-hal yang berkaitan dengan materi kita. Ada yang masih ingat tentang apa tugas MPR? Anak mualim? Ada? Ya, coba kakak. Ada yang masih ingat apa tugas MPR? Saya Marim. Ya, silakan. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tugas dan wewenang dari MPR itu salah satunya melantik presiden dan wakil presiden melalui dari pemilihan umum yang disahkan, yang dirapatkan yang paripurna. Masih bagus. Jadi selain tugasnya mengubah ya, tadi kan mengubah ya kakak ya, mengubah, dan yang berikutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu siapa yang memenangkannya. Yang berikutnya, masih ingat nggak kalian apa hubungan partai politik dengan DPR? Yang kedua, Ya, hubungan antara DPR yaitu satu partai politik, lain
partai politik bertindak sebagai perantara. Pengambilan keputusan bernegara. Pengambilan keputusan dalam bernegara. Oke. Ada lagi yang tahu? Ada yang pengertian? Ayo silakan. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Dinamika kegiatan bernegara. Berarti dinamika terus berkembang ya. Ada lagi kira-kira yang tahu? Ya. Hubungan partai politik dengan pemerintah demokrasi adalah sebuah bentuk pelaksanaan demokrasi pada sebuah negara. Ya, bagus. Silakan yang lain lagi bisa ambil berikutnya. Ya, Karael. Partai politik akan menjadi penyerap, penghimpun, dan juga penyalur aspirasi dari politik masyarakat di dalam menunjukkan dan juga menegakkan sebuah kebijakan negara yang ada. Jadi sebagai aspirasi dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya. Ada lagi kira-kira yang tahu lagi Kak? Hubungannya yaitu partai politik sendiri kemudian menjadi sebuah organisasi di mana akan bersifat nasional yang dimana kemudian dibentuk oleh sebuah kelompok warga negara Indonesia. Bagus. Ternyata masih ingat ya semua ya? Alhamdulillah masih manual. Masih kan mereka? Kira-kira ada yang tahu? Alamak. Ya? Pak? Menurut saya hubungan partai politik dengan DPR itu dari segala contohnya saja kita sudah tahu bahwa partai politik itu yang melangsungkan proses-proses dalam kegiatan seperti pemilu. Jadi hubungannya sangat penting dan sangat erat. Ya, baik. Yang berikutnya, yang tahu lagi? Siapa yang tahu? Ya. Partai politik akan menjadi sebuah penyerap, penyalur, Ya, partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Salah satu juga ya. Dengan perhitungan DPR. Yang berikutnya, ya. Sebagai pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya ada lagi. Ada? Ya.
mungkin akan menjadi lebih baik yang sekarang. Berikutnya, setiap usahamu itu tidak akan pernah sia-sia. Cepat atau lambat pasti kamu akan memetik uangmu. Saya bisa mengatakan usaha itu tidak pernah akan berjalan. Terima kasih. Siapa orang yang bersungguh-sungguh berusaha, dia yang akan menikmati hasil yang sama lain. Kata-kata ini sebagai usahamu. Kamu duduk di sekolah, belajar, bukan karena orang tuamu tidak sayang, tapi karena sayang. Makanya kamu bisa berikan pendidikan supaya nanti setelah kamu tamat dari sekolah itu ada yang bisa mengubah dan ya. Kenapa? Kalau kita tetap statis terus, tetap di situ saja jalan terus, tidak punya perubahan. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, makanya kita terus belajar. Karena memang kata mengatakan orang tua ya, orang tua tunggu dahulu sampai kemiskinan. Belajar itu tidak mengenal tempat, usia, kapanpun kalau kita ada keinginan untuk belajar, teruslah kita harus belajar. Sudah kita lihat di monitor. Kita sekarang ini membahas tentang suprastruktural dan infrastruktur politik Indonesia. Kita perhatikan ya, kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan membahas sistem politik. Sistem politik Indonesia, baru nanti suprastruktur politik Indonesia dan infrastruktur politik Indonesia. Tadi kita bahas sistem politik di Indonesia. Apa sih sistem politik di Indonesia? Coba kita lihat. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut membutuhkan proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi kita membahas tentang suprastruktur. Inilah yang dikatakan suprastruktur politik Indonesia. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan juga ada kekuasaan yudikatif. Eksekutif menjalankan, legislatif membuat aturan, yudikatif mengawasi dari aturan yang sudah dibuat sesuai tidak apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kita lihat ya, suprastruktur politik memiliki peranan menjalankan fungsi-fungsi output seperti fungsi pengambilan keputusan, fungsi pelaksanaan keputusan,
dan fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan. Di dalam fungsi pengambilan keputusan, ini yang menjalankan adalah lembaga eksekutif. Yang berikutnya, fungsi pelaksanaan keputusan ini dijalankan oleh eksekutif dan aparat birokrasi. Dari kelompok B, saya akan membacakan hasilnya tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah lembaga MPR atau bisa disebut dengan kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini MPR memiliki beberapa wewenang. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden yang diikuti dalam proses pemilu dengan sistem demokrasi. Dan setelah itu adalah mengajukan dan mengubah pasal Undang-Undang Dasar. Setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dipilih secara demokrasi juga, dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi. Setelah itu, masa jabatan MPR adalah 5 tahun. Setelah itu, masa jabatannya selesai. Lembaga negara yang kedua, yaitu presiden dan wakil presiden. Tentu saja tidak asing lagi yang namanya presiden dan wakil presiden di telinga kita semua. Memiliki
wewenang dan tugas, yaitu memegang kekuasaan tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, mengangkat dari duta dan konsul. Dan yang ketiga adalah memberi gerasi dan amnesti. Yang ketiga adalah BPK, singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Yang keempat adalah Mahkamah Agung, memiliki wewenang melakukan pertimbangan kepada Presiden terhadap gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, mengajukan dari 3 orang hakim konstitusi. Dan yang ketiga, memiliki wewenang pengadilan pada bagian kasasi. Oke, mungkin cuma itu dari beberapa lembaga negara yang telah kami diskusikan, dan alhamdulillah yang dapat kami sampaikan kepada kelompok dan teman-teman yang berada di luar kelompok kami. Mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan kepada teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok A, silakan. Siapa yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya perwakilan kelompok A akan menyampaikan pendapat tentang sistem politik di Indonesia. Kami akan menyampaikan 2 pendapat yang mungkin terdengar berbeda. Nah, pendapat pertama, politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritasnya juga beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dibagi menjadi 2 kamar, yaitu DPR dan DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendapat kedua, setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan urat nadi yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Fungsi politik yang sehat dan sejahtera tertumbuh pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi aliran darah bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kehidupan negara. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan hukum. Kondisi sistem politik dewasa ini cukup mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian oknum pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di berbagai lini, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti partai politik yang berkuasa, sehingga politik berkemungkinan akan selalu berubah bergantung pada partai yang berkuasa. Padahal siapapun yang berkuasa, partai apapun dan dari golongan manapun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Demikian
kita ini dapat kita ambil kesimpulannya, ada yang bisa? Kita ambil kesimpulannya, ada yang bisa? Ya? Menurut saya sendiri kesimpulan dari materi yang dari tadi kita bahas itu bahwa setiap lembaga negara yang berada di Indonesia itu wewenang dan tugasnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi bagus. Jadi setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangannya tidak boleh lari dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Anak Walid ini nanti ada LKPD latihan ya. Nah, ini mau membagikan LKPD sama kalian, tolong dikerjakan LKPD-nya ya. Ini mau dikerjakan. LKPD-nya, lakukan apa instruksi tugasnya ya. Baca, mengerjakan. Sudah, kamu kerjakan. Dan karena waktu kita sudah mau habis ya, waktu materi pelajaran kita sudah mau habis, Mualim hanya berpesan kepada kalian salah satunya dan selalu mau diingatkan, jangan lupa sholat, kerjakan tepat waktu. Yang berikutnya seperti biasa, hormati dan patuhi orang tua, guru, dan juga orang-orang yang sudah memberikan manfaat kepadanya. Dan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pergunakan masker. Tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, tapi subbagiannya yang akan kita bahas untuk minggu depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa saja yang dapat kita ambil dari materi yang kita pelajari sekarang ini? Ya, Bahwasanya mesin lembaga negara mempunyai tugas yang berbeda. Ya, jadi setiap lembaga negara itu tidak ada yang punya tugas sama, tapi mereka punya tugas masing-masing. Dan di dalam tugas dan kewenangan mereka punya tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Sehingga antara satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak ada yang sama tanggung jawabnya dan juga fungsinya. Dari materi yang sudah kita bahas ini, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil fungsi dan lembaga negara ini bisa kesimpulannya, ya. Menurut saya sendiri kesimpulan dari materi yang dari kita bahas itu bahwa setiap lembaga negara yang ada di Indonesia itu wewenang dan tugasnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi bagus. Jadi setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangannya tidak boleh lari dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dan Mualim ini nanti ada LKPD latihan ya. Nah, ini mau membagikan LKPD sama kalian, tolong dikerjakan LKPD-nya ya. Ini mau dikerjakan LKPD-nya. Perhatikan apa instruksi tugasnya ya.
materi bisa dibaca. Mengerjakan. Karena waktu kita sudah mau habis ya, materi pelajaran kita sudah mau habis. Kemarin hanya berpesan kepada kalian, salah satunya dan selalu mau diingatkan, jangan lupa sholat, kerjakan tepat waktu. Yang berikutnya, seperti biasa, hormati dan patuhi orang tua, guru, dan juga orang-orang yang sudah memberikan manfaat kepadanya. Dan tetap kita menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pergunakan masker. Dan tak lupa Mualim akan mengingatkan kepada kita bahwasannya untuk minggu depan materi kita masih sama, hanya saja materi kita tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, tapi subbagiannya yang akan kita bahas untuk minggu depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tak lupa kita selalu mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kesehatan kepada kita sampai saat ini kita bisa berkumpul, bisa belajar, dan jangan lupa kita pun tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Mungkin sampai di situ saja. Dan tak lupa mau mengucapkan alhamdulillah.